يا معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله. لأن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوما بقد أنشد والإمام يقوم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجميع رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. ولا بالقائل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa melantunkan kalimatul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tidak lupa juga senantiasa kita bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dari atas mimbar yang penuh berkah ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi, juga kepada para hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, untuk senantiasa meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terbiasa dengan salat munfarid sendirian ditingkatkan dengan salat berjamaah, yang sudah terbiasa dengan salat wajib ditambah dengan salat-salat sunnah, yang terbiasa dengan puasa wajib ditambah dengan puasa mandubah atau puasa-puasa sunnah, yang terbiasa dengan zakat wajib ditambah dengan infak dan sedekah. Dengan demikian maka sangat terlihatlah peningkatan keimanan kita kepada Allah. Akan tampaklah bahwa takwa kita memang benar-benar bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di setiap mimbar salatul Jum'ah senantiasa disampaikan, selalu diwasiatkan tentang takwa ini. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semuanya, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman yang kita miliki, keyakinan kepada Allah yang ada pada diri kita masing-masing, tidak selalu meningkat, bukan selalu bertambah, tetapi kata Rasulullah kadang meningkat juga kadang menurun. Oleh karena itu perlu untuk diberikan nasihat, oleh karena itu penting untuk diberikan wasiat agar kita senantiasa meningkatkan, selalu menambah, selalu memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita menjaga apa-apa yang kita persembahkan kepada Allah, ibadah yang kita lakukan untuk Allah semata-mata, bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini ada 3 hadis yang sama-sama menyatakan pentingnya menjaga ibadah itu murni karena Allah. Kata Rasulullah di hadis pertama, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi iman dan ihtisab. Apa ihtisab?
mengharap-harap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasa kita dilandasi dengan dua hal ini, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka orang yang berpuasa ini akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kedua, hadisnya berbunyi, man qama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah, apakah itu bersedekah, apakah itu melaksanakan salatut tarawih dan witir, apakah itu bertadarusul Quran dan lain semacamnya. Ingat, landasannya apa? Imanan, dengan rasa iman, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni oleh Allah. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri, barang siapa yang mencari dan menemukan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan dilandasi iman dan ikhlas karena Allah, maka apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa kita, ibadah kita di malam dan di siang hari puasa, Lailatul Qadar kita akan mendatangkan maghfirah, akan mendatangkan ampunan untuk dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang, asalkan dilandasi dengan iman dan ikhlas karena Allah. Iman maksudnya bagaimana? Kita yakin bahwa puasa Ramadan, kewajiban puasa di bulan Ramadan ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ikhlas untuk melaksanakannya. Puasa di bulan Ramadan ini kita laksanakan demi untuk melaksanakan kewajiban yang datang dari Allah, karena termasuk dari 5 rukun Islam. Kita ikhlas melaksanakannya, tidak karena tekanan, tidak karena terpaksa, dan tidak karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan mengajarkan kita bahwa dalam ibadah-ibadah apapun, terutama di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan, terutama puasa dan selain puasa, apakah itu bentuknya, harus dilandasi ikhlas karena Allah, tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin mendapatkan hanya sekedar followers dari manusia di sekeliling kita. Karena kalau kita sedikit saja tidak ikhlas karena Allah, kita sedikit saja ingin mendapatkan pujian dari manusia, hanya ingin pencitraan di hadapan manusia, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah hadis, nanti kata Rasulullah, yang akan dipanggil pertama adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini dipamerkan nikmat yang akan ditemuinya di surga. Kata Allah, wahai syahid, kamu sudah menyaksikan nikmat yang akan engkau terima. Bima fa'alta fihi, apa yang sudah kamu lakukan di dunia untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu? Kata Allah, ya Allah, kata si syahid, dulu ketika aku di dunia, aku berangkat berperang membela agamamu ya Allah. Di medan laga, aku banyak membunuh musuh-musuh agamamu.
dan aku juga gugur di medan tempur, dan aku menjadi syahid. Apa kata Allah yang Maha Tahu? Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Dulu kamu berangkat berperang hanya untuk dan ingin mendapat pujian bahwa engkau orang yang pemberani, dan kamu sudah dapatkan di dunia semua orang mengeluh-elukan kamu, memuji-muji kamu bahwa kamu orang yang berani. Maka syahid ini diseret ke dalam neraka. Yang kedua dipanggil lagi. Siapa yang dipanggil? Ahlul ilmi, orang yang ahli agama. Yang dipanggil adalah ustaz, yang dipanggil adalah penceramah, para dai yang ahli agama. Setelah dipamerkan nikmat yang akan didapatkan, Allah bertanya, wahai ahlul ilmi, apa yang sudah kamu lakukan di dunia untuk mendapatkan nikmat ini semuanya? Ya Allah, aku di dunia berangkat untuk mengaji lama, ya Allah. Aku mencari ilmu 10-an tahun. Kemudian aku ajarkan, aku dakwahkan sehingga jamaahku banyak. Aku mendapat julukan dai 5.000 umat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tahu? Kadzabta, kamu juga bohong. Ketika kamu di dunia, kamu benar berangkat menuntut ilmu lama. Kamu belajar Al-Quran, kamu ahli Al-Quran, kamu ahli ilmu, kamu dakwahkan. Tetapi niatmu, dalam hatimu tidak karena aku. Engkau hanya pencitraan. Engkau hanya ingin dikatakan orang yang alim. Dan itu sudah kamu didapatkan di dunia. Semua orang mengakui dirimu orang yang hebat, orang yang alim, dan orang yang luar biasa. Orang yang ahli ilmu ini juga diseret ke dalam neraka. Yang ketiga, siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang yang ahli bersedekah. Dipanggillah orang yang ahli bersedekah ini, ditampilkan semua nikmat yang akan didapatkan. Kemudian Allah bertanya, wahai orang yang ahli sedekah, kamu sudah tahu kan nikmat di surga yang akan engkau terima? Betul ya Allah. Lalu apa yang sudah kamu lakukan? Orang yang ahli sedekah juga menjawab, wahai ya Allah, di dunia sudah miliaran yang aku keluarkan untuk zakat, infak, sedekah. Aku berikan kepada orang banyak masyarakat, ya Allah. Apa kata Allah? Kamu juga sama. Yang pertama juga sama, kedua sama. Kadzabta, kamu juga berbohong. Kamu banyak mengeluarkan infak dan sedekah hanya karena ingin dikatakan orang yang dermawan, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Orang yang ahli sedekah ini tidak diakui oleh Allah dan diseret ke dalam neraka. Apa maknanya, ma'asyiral muslimin? Bahwa Allah Maha Tahu terhadap ibadah kita, ibadah apapun, baik yang syahid, baik yang ustadz, yang ahli, yang penceramah, baik yang ahli sedekah, semuanya akan diketahui oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, kalau hanya karena pamer, kalau hanya karena riya, maka tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan yang masih memiliki sifat riya akan bernasib sama dengan 3 orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah ma'asyil muslimin kita belajar dan berusaha. Tidak ada yang terbaik di antara kita ini. Semuanya berikhtiar menjadi orang baik. Semuanya berusaha ingin menjadi orang yang bertakwa. Oleh karenanya jangan pernah menjustifikasi, jangan pernah melabel, oh orang itu tidak ikhlas, oh orang itu pamer. Jangan. Karena urusan riya dan tidak urusan yang bersangkutan dengan Allah. Urusan ikhlas dan tidak
urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berhusnudzon. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kita ketahui di bulan Ramadan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa